Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan kita yaitu kuliah bersama uh, Medlit yang hari ini adalah presentasi kelompok 7 tentang skala Thurston dalam metodologi penelitian. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat semuanya, mahasiswa-mahasiswa UHAMKA yang hebat yang hari ini sedang mengikuti perkuliahan, semoga kita selalu diberikan kesehatan, jadi dapat mengikuti kegiatan kita pagi hingga nanti menjelang petang mengikuti perkuliahan. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang skala Thurston dalam metodologi penelitian, yaitu terdiri dari saya, Beni Yulianti, yang kedua Ibu Huria, Ibu Hajiani, Ruhiani, dan Ibu Iras Tiarini. Untuk selanjutnya, presentasi ini akan dibacakan oleh yang pertama Ibu Huria. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi ini akan menjelaskan konsep dasar skala Thurston, sebuah metode pengukuran dalam metodologi penelitian. Kita akan membahas definisi, prinsip-prinsip, juga langkah penyusunan, dan juga kita bahas juga kelebihan dan kekurangan dalam skala Thurston, serta contoh aplikasi dalam penelitiannya. Next, Bu Ani. Jadi definisi skala Thurston, pengertiannya, skala Thurston adalah metode pengukuran sikap atau pendapat responden dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang disusun berdasarkan intensitas atau tingkatan tertentu. Jadi skala ini dikembangkan oleh Louis Lane Thurston, seorang ahli ilmu jiwa dari Amerika Serikat. Tujuannya dari skala ini bertujuan untuk mengukur intensitas atau tingkatan sikap individu terhadap suatu objek, konsep, atau fenomena tertentu. Ini adalah prinsip-prinsip skala Thurston. Yang pertama adalah unidimensi. Unidimensi maksudnya adalah setiap pernyataan hanya mengukur satu dimensi atau aspek tertentu. Yang kedua, prinsip yang kedua yaitu interval yang sama. Jadi jarak atau interval antar pernyataan harus sama satu sama lain. Yang ketiga, independen. Jadi setiap pernyataan harus independen atau tidak saling bergantung satu sama lain. Yang keempat adalah netral. Pernyataan harus mewakili spektrum sikap dari sangat negatif hingga sangat positif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Ani. Mangga Bu Ani. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan untuk langkah-langkah penyusunan skala Thurston. Yang pertama yaitu menentukan definisi operasional, yaitu merumuskan dengan jelas konsep yang akan diukur. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan pertanyaan. Jadi kita menyusun banyak pernyataan terkait konsep yang akan diukur. Jadi yang kedua itu adalah mengumpulkan pernyataan. Kemudian yang ketiga, menyeleksi pernyataan. Nah, kita memilih pernyataan yang paling representatif dan memenuhi prinsip skala Thurston. Kemudian yang keempat, mengurutkan pernyataan. Yang keempat ini, kita menyusun pernyataan berdasarkan intensitas atau tingkat yang diukur, ya, atau tingkatan yang diukur. Kemudian kelebihan dan kekurangan skala Thurston itu yang pertama kelebihannya. Kelebihannya menghasilkan data interval yang memudahkan analisis statistik, serta dapat mengukur intensitas sikap secara lebih akurat. Nah, contohnya untuk pengukuran preferensi konsumen, sikap politik, penerimaan publik terhadap isu-isu global, dan lain-lain. Dan
kekurangannya itu proses penyusunan yang rumit dan membutuhkan banyak waktu serta memungkinkan terdapat subjektivitas dalam pemilihan pernyataan. Ya. Intervensi untuk pengukuran skala Thurston ini hasil pengukuran interpretasi ya. Hasil pengukuran skala Thurston dapat diinterpretasikan sebagai tingkat intensitas sikap responden. Selanjutnya oleh Bu Ira. Baik, saya akan melanjutkan skala Thurston. Aplikasi skala Thurston dalam penelitian. Untuk contoh yang pertama, mengukur sikap konsumen. Misalnya penelitian untuk mengukur tingkat preferensi konsumen terhadap varian rasa produk es krim terbaru. Lalu contoh selanjutnya ada penerimaan publik, yaitu dapat digunakan untuk survei untuk mengetahui tingkat penerimaan publik terhadap kebijakan pengendalian lalu lintas. Contoh penggunaan skala Thurston, misalnya minat terhadap pelajaran matematika. Petunjuk pengisian angketnya seperti di bawah. Yang pertama, bacalah setiap pernyataan dengan seksama. Berilah tanda centang pada jawaban yang sesuai dengan kepribadianmu. Yang ketiga, centanglah pada kolom yang menaksirkan keminatanmu terhadap mata pelajaran matematika. Petunjuknya, semakin tinggi angka yang kamu centang, menunjukkan bahwa semakin tinggi minat kamu terhadap pernyataan tersebut. Begitu pula sebaliknya. Misalnya pernyataannya ada di situ ya nomor 1-5, saya senang belajar matematika. Lalu skalanya 11 sampai 1. Semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi minatnya terhadap pernyataan tersebut. Lanjut, Bu Ani. Interpretasi hasil pengukuran. Nah, seperti digambarkan pada piramida, nomor 1-6, 1 misalnya sangat positif, 2 positif, 3 netral, 4 negatif, 5 sangat negatif. Hasil pengukuran skala Thurston dapat diinterpretasikan sebagai tingkat intensitas sikap responden dari hasil positif hingga hasil negatif. Kesimpulan dan saran disampaikan oleh saya atau oleh Bu Beni, Bu Huri? Saya deh. Ya, silakan Bu Beni. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran yang tadi kita sudah sampaikan materinya. Kesimpulannya di sini bahwa skala Thurston adalah metode pengukuran sikap yang efektif untuk mengukur intensitas atau tingkatan sikap responden. Kemudian sarannya di sini bahwa peneliti perlu memahami prinsip-prinsip dan langkah penyusunan skala Thurston dengan baik untuk mendapatkan hasil yang akurat. Peluang penelitian bahwa skala Thurston dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti pemasaran, politik, sosial, dan lain-lain. Kemudian pengembangan lebih lanjut, di sini diperlukan kajian yang lebih dalam terkait kelebihan dan kekurangan skala Thurston. Tadi kelompok kami itulah kesimpulan dan saran yang tadi sudah kami sampaikan tentang definisi skala Thurston dan prinsip-prinsipnya, langkah-langkah penyusunan, kelebihan kekurangannya, aplikasi skala Thurston dan interpretasi hasil pengukuran. Demikian presentasi dari kelompok 7. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk teman-teman semuanya. Dipersilakan. Ibu Linda. Silakan Bu Linda. Ya, terima kasih Bu Beni. Tadi kan saya dengar skala Thurston itu adalah untuk mengukur sikap. Apa sih yang akan saya tanyakan? Sebetulnya apa sih dari skala sikap yang seperti apa yang diukur untuk skala Thurston ini? Jadi intinya yang saya akan tanyakan, apa yang dimaksud dengan skala Thurston dalam pengukuran sikap seperti apa? Seperti itu aja Bu Beni. Baik, apa yang dimaksud dengan skala Thurston dalam pengukuran sikap?
Kita Apa tampung yang dulu ya, Bu dimaksud? Lin. Iya, oke, Ya, terima kasih Bu Beni. kita tampung dulu ya pertanyaannya. Nanti Iya, ada berapa pertanyaan sip. baru kita jawab. Dua-dua deh. Yang kedua, pertanyaan Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya, baik. Terima kasih Bu Beni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi menjelang siang. Eh, Luar biasa tadi penjelasan-penjelasan dari kelompoknya Bu Beni dan kawan-kawan, ya Bapak Ibu. Namun ada hal yang masih agak-agak bingung Bu ya, Bapak Ibu, terkait dengan minggu kemarin dijelaskan juga terkait skala Gutman. Nah, kalau sekarang kan skala Ruston gitu. Kira kan semuanya itu terkait sikap ya Bapak Ibu ya, terkait sikap atau mungkin pernyataan atau mungkin apa ya, terkait suka atau kurang suka, mungkin senang atau kurang senang kayak gitu. Dari positif sampai negatif. Yang saya tanyakan kira-kira eh, apa sih yang membedakan gitu ya Bapak Ibu antara skala Thurston yang hari ini dijelaskan dengan skala Gutman yang minggu kemarin gitu. Kira-kira perbedaannya apa? Mungkin bisa diberikan contoh-contohnya gitu biar nanti kita agak jelas gitu. Terima kasih tuh Bu Penny. Makasih Pak Budi. Jadi perbedaan antara skala Thurston dan skala Gutman yang kemarin sudah kita bahas ya Pak ya. Iya ya. Mungkin terkait contohnya kira-kira seperti apa sih bedakan biar kita agak jelas gitu. Siap Pak. Ya, sip. Kemudian satu lagi deh, pertanyaan satu lagi. Silakan Bu Dede. Ya, terima kasih Bu Beni. Dari pemaparan yang luar biasa tadi, tapi masih ada sedikit pertanyaan dari saya, Bu. Jadi, apa keuntungan menggunakan skala Thurston dibandingkan dengan skala Richter? Ya, seperti itu Bu Beni. Terima kasih. Makasih Bu Dede. Jadi apa keuntungan penggunaan skala Thurston ya Bun daripada skala Likert yang kemarin sudah kita pelajari? Iya, Bu. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini ada pertanyaan yang bagus dan kita harus mencari jawabannya. Untuk yang pertama pertanyaan dari Ibu Linda, silahkan teman-teman kelompok 7 yang ingin menjawab pertanyaan Ibu Linda yang pertama. Saya coba ya Bu Beni. Iya Bu Ani. Ya, tapi mungkin nanti tolong ditambahkan oleh teman-teman jika masih banyak kekurangan. Untuk yang nomor 1 pertanyaan dari Bu Linda ya Bu. Iya betul. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan skala Thurston dalam pengukuran sikap? Ya Bu Linda ya Bu. Iya. Bu Ani, ya betul. Saya akan coba menjawab ya Bu. Tapi mohon sekali lagi ya teman-teman, di sini kita masih belajar, jadi tolong saling mengoreksi ya. Skala Thurston adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengukur sikap, kemudian opini atau persepsi individu terhadap suatu isu atau objek. Skala ini dikenal karena pendekatan sistematiknya dalam pengembangan dan pengukuran. Skala ini memiliki beberapa karakteristik kunci. Yang pertama, pengembangan item. Nah, item-item dalam skala Thurston ini dirancang untuk mencakup berbagai tingkat sikap. Nah, setiap item atau butir ini adalah pernyataan yang mencerminkan sikap yang berbeda dari yang sangat positif hingga yang sangat negatif. Kemudian yang kedua, penilaian oleh ahli. Sebelum digunakan, butir-butir tersebut dinilai oleh sekelompok ahli untuk menentukan sejauh mana setiap pernyataan mencerminkan sikap tertentu. Nah, di sini para ahli memberikan nilai pada setiap item atau butir tersebut berdasarkan intensitas sikap yang dinyatakan. Kemudian yang ketiga itu skala interval. Nah, item yang dipilih kemudian diberi nilai seperti yang tadi pada presentasi ya. Nah, setiap item yang terpilih itu kemudian diberi nilai yang mencerminkan
tingkat persetujuan. Kalau contoh tadi mulai dari 11 ya Bu ya. Jadi tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan. Nah, responden itu diminta untuk memilih item yang paling sesuai dengan sikap mereka. Dan nilai dari item yang dipilih kemudian digunakan untuk menghitung skor sikap. Kemudian yang keempat, validitas dan reliabilitas. Skala Thurston ini memiliki validitas yang tinggi karena item-itemnya telah diuji dan diseleksi dengan cermat. Ini juga memungkinkan pengukuran yang lebih akurat terhadap intensitas sikap. Kemudian yang kelima, penggunaan dalam penelitian. Nah, skala ini sering digunakan dalam penelitian sosial, psikologi, pemasaran, dan bidang lain untuk mengumpulkan data tentang sikap masyarakat terhadap berbagai isu seperti kebijakan publik, produk, atau fenomena sosial. Kalau contoh penggunaannya itu misalnya dalam penelitian tentang sikap terhadap program kesehatan masyarakat, ini bisa digunakan skala Thurston, ya. Misalnya program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Program ini hanya memberikan sedikit manfaat. Saya tidak percaya program ini akan berhasil. Itu adalah contoh-contoh pilihannya. Kemudian responden akan memilih pernyataan yang paling mencerminkan pandangan mereka. Dan skor dari pernyataan yang dipilih akan dihitung untuk mengukur sikap mereka secara keseluruhan. Nah, dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada penilaian ahli, skala Thurston ini membantu peneliti memahami sikap secara mendalam dan akurat. Demikian Bu Beni, silakan dikembalikan ke Bu Linda. Demikian Bu Linda, mungkin teman-teman semua di sini ada yang ingin menambahkan dan menguatkan dari jawaban Bu Ani, dipersilakan. Gimana Bu Linda? Ya, cukup Bu Beni, Bu Ani, terima kasih jawabannya sudah jelas sekali. Terima kasih Bu Beni, Bu Ani, lanjutkan. Terima kasih, karena nanti kita ada 3 kelompok ya. Jadi kita langsung untuk pertanyaan tadi yang kedua, yaitu Pak Budi. Apa perbedaan dari skala Thurston dan skala Goodman? Pak Budi, saya coba jawab ya. Nanti ditambahkan kalau kurang. Untuk skala Thurston dan skala Goodman adalah 2 jenis pengukuran sikap yang memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Tentunya perbedaan itu ada pada tujuan pengukuran. Yang pertama, tujuan pengukuran itu berbeda. Kalau skala Thurston itu dirancang untuk mengukur tingkat intensitas atau tingkat sikap terhadap suatu isu. Sedangkan skala Goodman dirancang untuk mengukur tingkat persetujuan atau penerimaan terhadap suatu pernyataan yang bersifat bertingkat. Jadi skala Goodman ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola respon yang menunjukkan bahwa seseorang itu setuju dengan pernyataan tertentu. Kemudian yang kedua, perbedaan tentang struktur item. Kalau skala Thurston itu menggunakan item yang beragam dengan nilai yang ditentukan. Biasanya diukur pada skala interval. Jadi di sini responden bisa memilih item yang paling sesuai dengan sikap mereka. Kemudian kalau skala Goodman itu menggunakan item yang berurutan dan bertingkat. Item-item ini disusun sedemikian rupa sehingga setuju dengan item yang lebih ekstrim, menunjukkan persetujuan terhadap item yang lebih rendah dalam skala. Misalnya
Jika seseorang setuju dengan pernyataan yang lebih kuat, mereka harus setuju dengan pernyataan yang lebih rendah. Kemudian perbedaan di sini juga tentang perbedaan analisis data. Kalau skala Thurston, data yang dihasilkan dapat dianalisis menggunakan metode statistik yang lebih kompleks karena setiap item memiliki nilai yang ditentukan secara independen. Sedangkan skala Goodman, data cenderung lebih sederhana untuk dianalisis karena respons dan dapat dikategorikan sebagai setuju atau tidak setuju. Tentunya kedua skala ini punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau skala Thurston itu kelebihannya adalah validitas konten yang tinggi dan kemampuan untuk mengukur intensitas sikap. Namun pengembangannya lebih memakan waktu dan biaya. Kalau skala Goodman, kelebihannya adalah kesederhanaan dalam analisis dan interpretasi. Namun, skala ini mungkin tidak dapat menangkap nuansa yang lebih kompleks dalam sikap karena item-itemnya harus bersifat berurutan dan bertingkat. Jadi di sini kesimpulannya bahwa kedua skala tersebut memiliki kegunaan masing-masing dalam penelitian sosial dan psikologi. Pemilihan antara skala Thurston dan Goodman itu tergantung pada tujuan penelitian, konteks yang dihadapi, dan jenis data yang diinginkan. Begitu Pak Budi jawaban dari saya. Mungkin ada yang menambahkan, dipersilahkan. Gimana Pak Budi? Atau mau ditambahin sendiri? Karena saya nanya suruh nambahin. Berarti kesimpulannya kalau skala Goodman ada hierarki Bu ya, tingkatan ya. Ya. Kemarin Bu Day. Kalau yang ini berarti nggak ada tingkatan ya Bu ya. Kalau yang sekarang nggak ada hierarkinya Bu. Terima kasih Bu Beni. Sama-sama. Teman-teman, Bapak Ibu semua ada yang ingin menambahkan untuk jawaban saya yang tadi Pak Budi tanyakan, silahkan. Kita dikasih waktu 30 menit ya Bu. 35. Ica. 35 Bun. Oh 35. Ya. Kalau Masih tidak ada 10 menit ada, lagi. ya tidak ada berarti kita jawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan dari Bu Dede, apa keuntungan? Ya, silahkan yang akan menjawab kelompok 7. Ya, saya Bu Ben. Ya, boleh. Silakan. Bu Dede itu keuntungan menggunakan skala Thurston dibandingkan dengan skala Likert. Jadi skala Thurston itu dan skala Likert dua metode yang umum digunakan untuk mengukur sikap atau opini. Jadi dua-duanya sama tentang sikap dan opini. Tapi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Yang dibandingkan yang pertama misalnya dalam item validitas konten, jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau skala Thurston itu dirancang dengan lebih hati-hati untuk mencakup sebagai sudut pandang tentang suatu isu. Item-itemnya digunakan biasanya diuji terlebih dahulu untuk memastikan bahwa mereka mencerminkan berbagai tingkat sikap yang dapat meningkatkan validitas konten. Lalu kalau pengukuran tingkat sikap, skala Thurston itu lebih baik dalam mengukur intensitas sikap. Jadi setiap item yang di skala Thurston itu dinilai oleh para ahli yang menentukan sejauh mana item tersebut mencerminkan sikap tertentu. Sehingga memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang tingkat sikap responden. Jadi kalau misalnya dalam pengurangan bias, jadi dengan metode seleksi item yang lebih sistematis, skala Thurston ini dapat mengurangi bias responden yang mungkin terjadi pada skala Likert. Jadi responden ini tidak hanya memilih dari opsi yang sudah ada, tapi memberikan penilaian terhadap item yang dinilai sebelumnya oleh para ahli. Kalau dalam analisis statistik, data yang dihasilkan oleh skala Thurston seringkali lebih cocok untuk analisis statistik yang kompleks. Karena setiap item memiliki nilai spesifik yang ditentukan dan memungkinkan juga peneliti untuk melakukan analisis yang lebih mendalam.
dalam item fleksibilitas dalam penyusunan item. Jadi skala Thurstone ini memberikan keleluasaan dalam penyusunan item yang lebih beragam, karena peneliti dapat menciptakan skala yang mencakup berbagai dimensi sikap. Namun dalam keuntungan yang ini, dalam skala Thurstone tadi, memiliki kelemahan seperti yang lebih makan waktu dan biaya, karena dari sikap-sikap item-itemnya itu yang banyak, pengembangan skala ini dibandingkan dengan skala Likert. Jadi pilihan antara keduanya tergantung pada tujuan penelitian dan konteks yang dihadapi. Mungkin dari yang lain, mungkin itu saja Bu Dede. Gimana Bu Dede? Alhamdulillah Bu, udah lengkap banget yang Ibu jawab tadi. Jadi ternyata Thurstone dan Likert sama-sama untuk sikap ya Bu ya. Iya betul. Dan lebih bagus Thurstone ya ketimbang Likert. Tergantung dari penelitiannya juga Bu. Oh baik. Udah oke Ada banget Bu. ada keuntungan dan kelebihan masing-masing. Cuman itu dari skala Thurstone itu emang memiliki biaya dan harus dengan yang ahlinya. Karena dari sikap-sikap yang semakin tinggi itu intensitasnya dari pola contoh yang tadi kami gambarkan. Baik, terima kasih Bu Huri. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Dede, Bu Huri. Satu lagi ya pertanyaan, silahkan, masih ada waktu. Satu lagi untuk yang akan menanya. Adakah yang ingin bertanya? Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada ya. Sudah cukup. Gimana kelompok 7, ada yang bertanya? Ada yang menambahkan atau menguatkan? Sepertinya dari penjelasan Bu Beni dan kelompok udah paham semua nih, keren semua. Jadi tidak ada yang nanya lagi, sudah tidak ada yang menambahkan lagi, kayaknya udah paham semua Bu Beni. Silakan lanjut Bu Beni. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ica. Berarti udah cukup ya presentasi dari kami kelompok 7 tentang skala Thurstone. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, yang kami sajikan dari kelompok 7 dapat menambah ilmu untuk kita semuanya. Dan nanti ada kekurangannya bisa ditambahkan oleh Prof. Gani. Demikian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Teman-teman semuanya kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi dan informasi yang diberikan oleh kelompok Bu Beni dan teman-teman. Kita lanjutkan untuk kelompok selanjutnya adalah kelompok 8, yaitu Bu Nurlaila, Bu Tini, dan Bu Latifah. Silakan Bu Ella. Kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pengenalan rating scale. Dari kelompok 8 ini, rekan-rekan kami akan membahas tentang rating scale. Saya sendiri, moderator Ibu Tini Priyanti. Rekan saya Ibu Nurlela dan rekan saya Ibu Latifah. Pengenalan rating scale. Lanjut. Lanjut. Maaf yang bikin fotonya, fokus ke foto itu.
Lanjut, Bella. Dan definisi rating scale. Apa itu rating scale? Skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau karakteristik dengan memberikan nilai numerik. Biasanya digunakan dalam survei, kuesioner, dan penelitian. Jenis-jenis rating scale. 1. Skala Likert. Menilai tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan, misalnya 1 sampai 5. 2. Skala semantik diferensial. Mengukur responden terhadap dua kata sifat bertentangan. 3. Skala Goodman. Menyusun item dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Di sini ada contoh-contoh rating scale skala Likert. 1. Sangat tidak setuju. Kedua, tidak setuju. Ketiga, netral. Keempat, setuju. Dan kelima, sangat setuju. Lanjut oleh rekan saya, Ibu Latifah. Silakan, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ini selanjutnya ya. Skala semantik diferensial. Skalanya sangat buruk, nilainya 1, buruk 2, cukup 3, baik 4, sangat baik 5. Penjelasan, responden diminta untuk memberikan nilai dari 1 hingga 5, di mana 1 berarti sangat buruk, 5 berarti sangat baik. Skala Goodman. Contoh pertanyaan, misalkan kita ingin mengukur tingkat partisipasi seseorang dalam kegiatan olahraga. Berikut adalah contoh item dalam skala Goodman. Saya tidak pernah berolahraga. Saya berolahraga sekali dalam sebulan. Saya berolahraga sekali dalam seminggu. Saya berolahraga beberapa kali dalam seminggu. Saya berolahraga setiap hari. Kelebihan dari penggunaan rating scale dalam penelitian. Kelebihan penggunaan rating scale antara lain mudah dipahami dan digunakan oleh responden. Memungkinkan analisis data secara kuantitatif, dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang sikap dan persepsi responden. Kekurangan dari rating scale. Kekurangan dari rating scale meliputi responden mungkin memilih jawaban tengah untuk menghindari keputusan. Mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan nuansa opini. Dapat menyebabkan bias jika tidak dirancang dengan baik. Selanjutnya dilanjutkan sama Bu Ella. Menganalisis data yang diperoleh dari rating scale. Data dari rating scale dapat dianalisis menggunakan standar statistik deskriptif seperti rata-rata, median, dan average. Selain itu, statistik inferensial seperti UGT atau ANOVA juga dapat digunakan untuk analisis yang lebih mendalam.
Tips mendesain rating scale, jaga kesederhanaan dan kejelasan. Pikiran tentang jumlah skala minimal 5 CPS sampai 7. Uji coba skala sebelum digunakan secara luas. Analisis data rating scale, statistik deskriptif, rata-rata, median, dan mode. Statistik inferensial, uji T, ANOVA untuk analisis lebih dalam. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Bu Tini Priyanti. Demikianlah materi yang telah dibacakan dari kelompok 8. Mungkin dari materi tadi, dari rekan-rekan ada yang mau bertanya, silahkan. Saya udah pakai ya, saya cabut aja. Tolong. Ini ada suaranya. Oke, dan aku sudah ketahuan semua. Ayo, rekan-rekan silakan yang mau bertanya. Ada Bu Khotijah, Bu. Iya, silakan Bu Khadijah. Ya, terima kasih kepada Bu Tini. Saya akan bertanya tentang mata pelajaran ini tentang metode penelitian. Saya bertanya tentang tujuan utama dan penggunaan rating scale dalam survei. Itu gimana tujuannya? Apa tujuannya? Tujuan utamanya dari penggunaan rating scale dalam survei tersebut. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan selanjutnya, silakan Bu, Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Wiwi. Bu Tri dulu apa Bu Wiwi ini? Bu Tri, silakan Bu Tri ya. Iya, baik. Terima kasih para presenter nih dari kelompok 8 ya. Kalau tadi ditanyakan tentang tujuan utama ya dari penggunaan rating scale dalam survei. Bu Tri. Gak kedengeran? Bu Tri, nggak kedengeran volumenya. Kedengeran Bu suara saya? Iya. Iya, maaf Bu, bisa diulang? Tadi tidak kedengaran ini. Oh iya baik. Ya tadi kan kalau Ibu Khadijah ya tadi tanya tentang tujuan utama ya tujuan utama penggunaan rating scale dalam survei. Nah kalau saya ingin menanyakan apa keuntungan menggunakan rating scale dalam penelitian pasar ya. Jadi kalau tadi keuntungan saya nanya apa keuntungannya kalau tadi tujuannya. Sekarang saya mau tanya nih apa sih keuntungannya penggunaan rating scale dalam penelitian pasar. Itu mungkin Bu yang saya tanyakan. Iya, terima kasih Bu Tri. Nanti kami akan cari jawabannya ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Saya Bu Tini mau bertanya. Iya, silakan Ibu. Bu Wiwi silakan. Saya pengen nanya gimana sih cara kita menentukan jumlah titik pada rating scale tersebut? Iya, bagaimana cara apa Bu?
Bagaimana cara Bagaimana cara kita menentukan jumlah titik dalam rating scale tersebut? Oh iya, baik Bu Wiwi. Sambil menunggu jawaban dari rekan-rekan saya ya. Baiklah, mungkin pertanyaan dari Ibu Khadijah akan dijawab oleh rekan saya, Ibu Latifah. Silakan Bu Latifah. Ya, terima kasih Bu Tini. Saya coba mau menjawab tadi dari pertanyaan Ibu Khadijah. Apa tujuan dari penggunaan rating scale dapat survei? Tujuan utama penggunaan rating scale adalah mengukur intensitas atau tingkat kepuasan pada suatu objek atau pernyataan dengan cara yang betul. Kira-kira itu jawabannya. Terima kasih. Maaf, Bu, tadi suaranya putus-putus. Saya doang apa di semua ya? Kayaknya suara tadi putus-putus. Sama putus-putus. Sama sih. Gimana Bu Khadijah? Bu Beni. Kedengaran tadi? Sama. Ya, kedengaran. Ya, terima kasih dari Bu Latifah atas jawabannya. Ya, mungkin ada yang mau nambahin. Ya, mungkin kiranya ada yang dari rekan-rekan kita ada yang mau menambahkan, silakan dari pertanyaan Ibu Khadijah. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Kalau tidak ada, nanti kita lanjut pertanyaan kedua ya. Pertanyaan dari Ibu Tri ya. Ibu Tri Nirmala. Ya. Bu Tini, maaf Bu Tini. Ini akan dijawab oleh rekan saya, Ibu Nurlela. Oh iya, ada yang mau nambahkan Ibu? Tadi kan, Silakan Ibu, maaf ya. silakan. Ya, maaf. Tadi kan agak putus-putus ya suaranya, ya ada jelas, ada tidak. Tapi di sini yang tadi pertanyaan tujuan utama ya, tujuan utama rating scale tadi, intinya di sini bahwa rating scale itu saya nambahin dikit ya. Iya Ibu, silakan. Jadi rating scale itu adalah alat yang fleksibel untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi khususnya di sini adalah data yang berkaitan dengan pendapat, sikap, atau penilaian seseorang. Nah, jadi intinya itu Bu, sepertinya saya tambahkan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Beni. Ada lagi yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Bu Tini? Ini kita lanjut saja ya Bu, kalau tidak ada pertanyaan dari Ibu Tri ya. Pertanyaan dari Ibu Tri, apa keuntungan menggunakan rating scale dalam penelitian pasar ya Bu ya? Iya Bu. Akan dijawab oleh rekan saya, Ibu Nurlela ya Bu. Silakan Bella. Nah, saya jawab.
Ini masih Bu. Ya, Nirmala ya. Apa keuntungan menggunakan rating scale dalam penelitian pasar? Rating scale memudahkan untuk mengukur sikap konsumen terhadap produk atau pelayanan. Memberikan data yang dapat dianalisis secara kuantitatif serta memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan hasil survei. Itu Bu Putri, jawaban dari saya. Ya, baik Ibu. Ada yang mau Terima menanggapi? kasih. Bagaimana Putri? Jelas Iya tidak? Bu, terima kasih. Oh ya, ada yang mau menanggapi nggak Pak Bu? Silakan Bapak Ibu kalau ingin menanggapi. Ada yang mau menambahkan Bu? Ya, baiklah kalau memang tidak ada kita lanjut ke pertanyaan 3 ya Bapak. Itu Bu, ada yang menambahkan? Bu Tini boleh izin menambahkan? Pertanyaan Ibu Wiwi ya. Ibu Wiwi mau nambahin. Oh, Bu Wiwi mau menambahkan silakan Bu. Ya, coba saya sedikit nambahin ya Bu Tini. Kalau yang saya pelajari atau saya dapat ilmunya gitu, rating scale, keuntungan dari rating scale kalau dalam ini yaitu dalam penelitian biasanya mudah digunakan. Kemudian biasanya data yang kita gunakan itu data yang terukur adalah data kuantitatif. Terus kemudian menyediakan nuansa dalam jawaban, kemudian efisien dalam pengumpulan data, fleksibel, dan mudah dianalisis. Jadi keuntungan dari rating scale tersebut adalah menjadi alat yang sangat berguna untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang bersifat kualitatif namun membutuhkan data numerik untuk dianalisis. Seperti itu Bu Tini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wiwi atas tambahannya. Mudah-mudahan Putri paham ya, dan mungkin kalau dari jawaban dari kami hanya itu, nanti lebih jelasnya mungkin dosen pembimbing kita yang akan menjelaskan. Ada lagi yang mau menambahkan Pak, Ibu? Kita lanjut pertanyaan yang ketiga ya dari Ibu Wiwi ya. Oke, ada rekan saya yang ingin menjawab dari pertanyaan Ibu Wiwi. Bagaimana cara menentukan jumlah titik dalam rating scale ya Bu Wiwi ya? Ya betul Ibu. Ada rekan saya yang ingin menjawab. Bu Latifah, silakan Bu Latifah. Terima kasih Bu Tini. Saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwi. Bagaimana cara menentukan jumlah titik dalam rating scale? Cara menentukan jumlah titik dari rating scale, yaitu penentuan jumlah titik pada rating scale biasanya bergantung pada tingkat kehalusan
yang diinginkan dalam pengukuran. Misalnya 5 titik skala Likert atau 7 titik untuk memperoleh variasi respon yang lebih besar. Kira-kira itu jawabannya, Bu Wiwi. Bagaimana Bu Wiwi? Bu Latifah kayak suaranya kecil dah Bu. Coba di ini lagi dah Bu, suaranya agak kecil. Nggak kedengeran. Iya kurang kedengeran. Sebentar. Lebih kecil ini. Enggak, tekstur saya enggak kedengeran Bu. Kurang kedengeran ya. Ya, coba saya ulang. Bentar ya. Tadi spekernya saya dikecilin. Bentar. Bagaimana cara menentukan jumlah titik dalam rating scale? Penentuan jumlah titik pada rating scale biasanya bergantung pada tingkat kehalusan yang diinginkan dalam pengukuran. Misalnya 5 titik, skala Likert, atau 7 titik untuk memperoleh variasi respon yang lebih besar. Iya baik, Bu Latifah sudah terdengar, sudah, iya. Jawabannya sudah cukup baik, bagus. Saya serahkan ke Bu Tini. Iya, silakan. Itu Bu Wiwi, jawaban dari rekan saya Bu Latifah. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin menambahkan, silakan. Silakan Bu Ica. Terima kasih Bu Tini atas kesempatannya. Tadi saya hanya menambahkan sedikit ya Bu Tini. Dari pertanyaannya Bu Wiwi, bagaimana cara menentukan jumlah titik dalam rating scale? Jadi dalam menentukan jumlah titik dalam rating scale, yang saya tambahkan adalah kita harus mempertimbangkan jenis datanya yang dikumpulkan. Kalau data yang sederhana, kita hanya 1 sampai 5 saja. Jadi kalau untuk data yang sederhana. Namun kalau untuk yang kompleks, kita intervalnya bisa dari 0 sampai 10. Itu aja sih Bu Tini yang saya tambahkan. Makasih Bu Tini. Terima kasih Bu Ica atas jawabannya. Ada lagi rekan-rekan yang ingin menambahkan? Kita lanjut sesi 2 ya Bu ya. Kita buka untuk 2 pertanyaan lagi. Silakan yang ingin bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin dari kelompok 8 kita tutup saja ya Bu ya, karena masih ada 1 kelompok lagi. Takut memang waktunya tidak keburu.
di kelompok 8. Dari materi tadi pengenalan rating scale, kami akan bacakan kesimpulannya ya Bu ya. Rating scale adalah alat yang berguna dalam pengumpulan data. Dalam pengumpulan data itu sangat penting untuk merancang skala yang tepat untuk mendapatkan hasil yang akurat dan bermanfaat. Evaluasi dan revisi skala secara berkala untuk efektivitas yang lebih banyak lagi. Saya rasa itu saja ya Bu ya, pembahasan dari kami kelompok 8. Kami dari kelompok 8 mohon maaf apabila banyak kekurangan. Teman-teman yang berbahagia, kami akan memperkenalkan kelompok 9 yang terdiri dari saya, yaitu Pak Intang. Kemudian yang kedua, slide berikutnya, yang kedua Ibu Dede Fitria, yang ketiga Ibu Lela Nurjana, dan yang keempat yaitu Ibu Hafia Lisja. Itulah kelompok 9. Presentasi yang pertama kami persilakan kepada Ibu Dede Fitria, dipersilakan. Dede masih di mute itunya? Ya, baik. Terima kasih Pak Intang. Di sini pengertian. Instrumen non-test dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang bersifat komprehensif. Artinya, instrumen non-test dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari responden, sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotoris. Jenis-jenis instrumen non-test dalam penelitian pendidikan. Skala menggambarkan suatu nilai terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Biasanya, angka-angka yang digunakan diterapkan pada skala dengan jarak yang sama, secara bertingkat, dari yang rendah ke tinggi. Oleh karena itu, skala demikian disebut skala bertingkat. Skala ini dapat digunakan untuk melakukan pencatatan secara objektif, menilai penampilan, atau penggambaran kepribadian seseorang. Contohnya yaitu skala kehadiran siswa di sekolah. Di sini menggunakan skala 1 sampai 5. Jadi kalau yang 1 itu selalu hadir, 3 itu beberapa kali absen, dan 5 itu sering absen atau sering tidak hadir. Questionnaire berasal dari bahasa Latin yaitu questionnaire yang berarti suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan objek yang dinilai dengan maksud untuk mendapatkan informasi atau data. Questionnaire juga sering disebut sebagai angket. Questionnaire adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Di sini jenis questionnaire dari segi pertanyaan dari jenis-jenis questionnaire itu ada segi isi, dari segi jenis, ada segi responden, dan segi perantara. Dari segi isinya, yaitu ada pertanyaan fakta, pertanyaan perilaku, pertanyaan informasi, dan juga pertanyaan pendapat. Sedangkan dari segi jenisnya, itu ada questionnaire tertutup, questionnaire terbuka, dan questionnaire gabungan. Dari segi responden, yaitu ada questionnaire langsung, questionnaire tidak langsung, dan dari segi perantara ada questionnaire tersurat dan questionnaire langsung. Jadi questionnaire itu adalah salah satu instrumen non-test yang sering digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Terdapat beberapa questionnaire yang dapat digunakan dalam pengembangan instrumen, tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang ingin diperoleh. Beberapa jenis questionnaire yang umum digunakan, yang pertama adalah questionnaire terbuka. Questionnaire terbuka di sini yaitu responden diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan dengan kata
dengan kata-kata mereka sendiri. Ini memungkinkan penggalian informasi yang lebih mendalam dan eksploratif. Contohnya, apa pendapat Anda tentang kebijakan pendidikan saat ini? Yang kedua yaitu kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup di sini yaitu responden memilih jawaban dari pilihan yang telah disediakan. Jenis ini lebih mudah diolah dan dianalisis karena menghasilkan data yang lebih terstruktur. Contohnya yaitu, apakah Anda setuju dengan kebijakan ini? Nah, bisa dijawab dengan A, ya, atau B, tidak. Itu contoh kuesioner tertutup. Dan selanjutnya itu kuesioner semi terstruktur, yaitu kombinasi. Di sini berarti gabungan ya antara pertanyaan terbuka dan tertutup. Kuesioner ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif sekaligus. Contohnya, seberapa puas Anda dengan layanan yang diberikan? Maka jawabannya ada pilihan A, B, C. A misalkan sangat puas, B puas, dan C tidak puas. Dan kita juga di sini meminta mohon yaitu mohon jelaskan alasannya. Ya, baik dilanjut Bu Ella. Ya, silakan slide berikutnya, Bu Ella. Ya, terima kasih Pak Intan, Bu Dede. Ya, dari saya akan bacakan dari segi isi jenis-jenis kuesioner. Kuesioner dengan pertanyaan fakta. Pertanyaan fakta adalah pertanyaan yang menyatakan tentang fakta, antara lain misalkan jumlah sekolah, jumlah jam belajar, jumlah murid, tinggi dan berat badan peserta didik. Yang kedua yaitu kuesioner yang pertanyaannya perilaku. Pertanyaan perilaku itu yaitu pertanyaan yang digunakan apabila peneliti menginginkan informasi tentang tingkah laku responden dalam proses pendidikan. Contohnya bentuk pertanyaan perilaku, apakah Anda sering mencontek saat ujian? Terus informasi. Pertanyaan informasi adalah pertanyaan yang digunakan apabila melalui instrumen itu peneliti ingin mengungkapkan berbagai informasi atau menggunakan fakta. Kuesioner dengan pertanyaan pendapat atau sikap. Pertanyaan ini berkaitan dengan perasaan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan objek yang dinilai. Contohnya, apakah Anda kecewa kalau pendidik memberikan angka 5 dalam respon raportmu? Next, Bu Dede. Dari segi jenis kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup itu adalah alternatif jawaban sudah ditentukan. Responden hanya memilih di antara alternatif yang telah disediakan. Contohnya, apakah Anda suka matematika? Jawabannya A, iya, B, tidak. Nah, kedua yaitu kuesioner terbuka, alternatif tidak disediakan. Responden menciptakan sendiri jawabannya dan menyusun kalimat dalam bahasa sendiri. Contohnya, menurut pendapat Anda, kenapa matematika itu sulit? Dan kuesioner gabungan, yaitu disediakan alternatif apabila tidak sesuai dengan responden dapat mengemukakan alternatif jawabannya sendiri. Contohnya, pelajaran apa yang Anda sukai? A, IPA, B, matematika, C, dan seterusnya. Next. Dari segi responden, kuesioner langsung itu yaitu kuesioner yang langsung dijawab atau diisi oleh individu yang akan dimintai keterangannya. Kuesioner tidak langsung yaitu kuesioner yang diisi oleh orang lain, yaitu orang yang tidak dikenal informasi yang dibutuhkan. Contohnya, pendidik membutuhkan informasi tentang bagaimana cara seorang anak belajar di rumah. Kuesioner ini diisi oleh orang tua. Next. Kuesioner yang dikirimkan oleh kuesioner yang berbentuk ini berguna apabila peneliti terkendala jarak terhadap responden.
Selain itu, jika menggunakan sistem email, peneliti akan lebih mudah dalam mengorganisir dari data kuesioner tersebut. Kuesioner yang dibagikan langsung, responden akan menerima langsung kuesioner. Dan kelebihan dari bentuk ini adalah waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Baik, akan dilanjutkan oleh Bu Lisda. Checklist. Daftar cocok atau checklist adalah deretan pernyataan biasanya berupa kalimat singkat, di mana responden cukup membubuhkan tanda cocok pada pilihan yang tepat. Contoh, berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan pendapat Anda. Contohnya, penguasaan materi pelajaran oleh pendidik. Kita bisa memilih sangat baik, baik, atau kurang baik. Cara pendidikan menyajikan bahan pelajaran. Bisa tergantung kita yang mau pilih yang mana, baik atau tidak. Ada sangat baik, baik, dan kurang baik. Contoh selanjutnya, komunikasi pendidikan dan peserta didik. Nah, di sini contohnya misalnya kurang, kita tanda checklist. Selanjutnya, Bu, wawancara. Wawancara adalah proses interaksi atau percakapan antara pewawancara dan yang diwawancarai secara langsung, di mana pewawancara bertanya tentang suatu aspek yang dinilai dan telah dirancang sebelumnya. Selain itu, wawancara merupakan metode untuk mendapatkan jawaban responden dengan tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena responden tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Wawancara terencana dan terstruktur. Pewawancara menyusun terlebih dahulu secara rinci pertanyaan yang akan diajukan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang standar. Wawancara yang tidak terstruktur. Pewawancara menyusun rencana dan menyiapkan materi tetapi tidak terinci menurut format tertentu. Yang ketiga, wawancara bebas. Pewawancara tidak terikat atau diatur suatu pedoman tertentu dan individu yang diwawancarai mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya. Pengamatan. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan. Pengamatan tersebut dilakukan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Selain itu, dengan melalui observasi, seorang peneliti dapat mengetahui tingkah laku nonverbal responden, semisal kegiatan atau program pendidikan lain selain di sekolah. Next. Jenis pengamatan ya. Observasi partisipan, yaitu pengamat terlibat langsung dalam program atau kegiatan yang diamati. Pada observasi ini, objek penelitian tidak mengetahui bahwa pengamat sedang melakukan penelitian. Contohnya, seorang guru ingin mengetahui pemahaman siswa mengenai materi polinomial, maka pengamat atau guru dapat memberikan soal dan siswa mempresentasikan pemecahan masalah tersebut di depan kelas. Observasi non-partisipan, yaitu pengamat tidak terlibat langsung atau tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamati. Observasi terstruktur, yaitu pengamat menentukan dengan jelas apa yang akan diobservasi, bagaimana cara mengamatinya, dan kapan diamati. Nah, kalau observasi tidak terstruktur, yaitu pengamat diberikan fleksibilitas yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan waktu atau keadaan objek yang akan diobservasi. Pencatatan terhadap apa yang diamati hendaklah dilakukan secepat mungkin sesudah observasi dilakukan. Riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya,
Dengan mempelajari riwayat hidup, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari responden yang dinilai. Next. Demikian dari kelompok kami. Masih Oh ada iya, masih ada lagi ya. Saya akan lanjutkan saja. Oh iya, silakan Pak. Penyusunan instrumen non-tes dalam penelitian pendidikan. Berapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun instrumen penelitian. Yang pertama itu adalah masalah dan variabel. Yang diteliti termasuk indikator variabel harus jelas dan spesifik. Yang kedua, sumber data atau informasi, baik jumlah maupun keragamannya harus diketahui terlebih dahulu. Poin yang ketiga, keterangan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat mengumpul data baik dari keajukan, kesohihan maupun objektivitasnya. Yang keempat, jenis data yang diharapkan dari penggunaan instrumen harus jelas. Sedangkan yang kelima, mudah dan praktis digunakan, tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Langkah-langkah yang pertama, menganalisis setiap menjadi subvariabel, kemudian mengembangkannya menjadi indikator-indikator. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen dengan memahami tentang variabel dan indikator penelitiannya. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Nah, kisi-kisi instrumen diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item instrumen. Pada kisi-kisi itu harus mencakup ruang lingkup materi variabel penelitian. Ini pertanyaan. Banyaknya pertanyaan serta waktu yang dibutuhkan. Sedangkan yang keempat, berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun item pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen yang akan digunakan. Langkah yang kelima, menguji cobakan instrumen untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas secara keterbacaan setiap item. Demikian materi dari kelompok 9, yaitu materinya tentang tentang pengembangan instrumen tes dan non-tes. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin ditanyakan atau mungkin sudah paham. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham semua ya. Ya, silakan kami buka. Silakan Bu Dede, dicatat namanya Bu Fitri ya. Bu Fitri Aprilia sama Pak Dedi Kusnadi. Ya, silakan. Siapa dulu ya Pak Intang, maaf. Siapa dulu? Bu Fitri Aprilia. Oke. Terima kasih Pak Intang untuk kesempatannya. Tadi sudah cukup baik untuk materi hari ini penjelasannya, tapi ada beberapa hal yang masih mengganjal gitu yang ingin saya tanyakan. Kira-kira bagaimana cara menguji validitas sebuah instrumen dalam tes, seperti itu aja. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Fitri Aprilia. Kita tampung dulu. Siap. Silakan Dede Kusnadi. Terima kasih kepada Pak Intang. Tadi saya menyimak, luar biasa sekali, presentasinya sangat lengkap, sangat mendetail. Tapi ada hal yang ingin saya minta penjelasan lebih lanjut dari kelompok 9, yaitu masalahnya mengapa validasi dan reliabilitas penting dalam pengembangan instrumen. Itu yang saya pertanyakan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Dede Kusnadi. Yaitu dapat saya baca ulang kembali pertanyaannya kalau tidak salah ya. Mengapa validitas dan reliabilitas penting dalam pengembangan instrumen? Gitu ya Pak? Iya, betul. Iya, betul. Itu orang penanya lagi ya. Nanti ada dua Pak. Pak Intang ada dua, ini Bu Wiwi Ulandari sama Bu Latifah. Baik. Siapa dulu tadi pertama ini? Bu Latifah dulu.
Bu Wiwi berarti Bu Wiwi boleh deh, Wiwi. Baik Pak Intang, izin bertanya, saya ingin menanyakan perihal tentang apa saja sih kelebihan instrumen non-tes dibandingkan dengan instrumen tes, Pak? Oke, terima kasih Bu Wiwi atas pertanyaannya. Semoga kelompok kami bisa menjawab ya. Baik, Pak. Lanjut pertanyaan tadi Ibu apa Bu Latifah ya? Siapa tadi? Benar Bu Latifah ya? Oke, silakan Bu Latifah. Ya, Bapak. Terima kasih. Tadi saya sudah menyimak materi yang disampaikan Bapak dan teman-teman. Saya ingin menanyakan apa perbedaan utama antara instrumen tes dan non-tes? Terima kasih, Pak. Terima kasih pertanyaannya Ibu Latifah. Yang saya ulang kembali pertanyaannya tidak salah apa perbedaan utama antara instrumen tes dan non-tes ya Bu? Ya, ya Pak. Lagi pertanyaan terakhir nih sepertinya ada Bu Tini. Ya benar ya? Iya, Pak. Jadi tangan belum diturunkan. Turunin Bu Tini. Iya. Pak. Ini kan belum nanya saya turunin ntar nanya dulu. Iya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi tadi sudah dijelaskan ya Pak Intang ya tentang langkah-langkah menyusun instrumen tes dan non-tes. Yang perlu saya tanyakan di sini yaitu bukan langkah-langkah tapi sebutkan langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen tes. Oke, baik Ibu Tini. Pertanyaannya bagus sekali. Itu sebutkan langkah-langkah dalam pengembangan instrumen tes ya Bu. Iya betul Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Akan kita coba menanggapi pertanyaan yang pertama terlebih dahulu dan itu dari Ibu tadi Ibu Fitri. Oke, Ibu Fitri ya dengan pertanyaan bagaimana cara kita menguji validitas instrumen tes. Oke. Seperti itu Bu ya. Oke. Di sini kami ada 3 rekan kami. Silakan yang ingin menanggapi. Pertama siapa? Apa Bu Dede? Apa Bu Hafializda? Baik, Ya, saya dulu, Pak. Oh ya, Bu Dede. Ya, baik. Saya mencoba menjawab ya, Bu Fitri Aprilia. Dan nanti tolong disempurnakan ya, Bu. Boleh Bu Lisda, Bu Ella, atau Pak Intan. Baik, saya coba. Langkah-langkah dalam mengembangkan bagaimana cara menguji. Bagaimana cara ya? Maaf. Bagaimana cara ya? Ya. Bagaimana cara menguji validitas instrumen tes? Baik, cara menguji instrumen tes ya? Ya. Baik. Cara menguji instrumen tes yaitu dengan ya mengembangkan instrumen tes yang valid dan reliable adalah langkah yang penting dalam penelitian atau evaluasi. Langkah-langkahnya itu yang pertama, validasi instrumen. Validasi adalah proses untuk memastikan bahwa instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada beberapa jenis validasi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu validasi isi. Validasi isi ini yaitu pastikan bahwa instrumen mencakup semua aspek penting dari topik yang diukur. Ini sering dilakukan melalui kajian literatur dan konsultasi dengan ahli di bidang terkait. Yang kedua yaitu validitas konstruk. Uji apakah instrumen mengukur konstruk teoritis yang diharapkan. Ini dapat diuji dengan analisis faktor atau korelasi dengan instrumen lain yang mengukur konstruk serupa. Yang ketiga, validitas kriteria. Bandingkan hasil instrumen dengan ukuran atau kriteria eksternal yang sudah dianggap valid. Misalnya, hasil tes dapat dibandingkan dengan prestasi akademik siswa. Langkah yang kedua yaitu reliabilitas instrumen. Reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil yang diberikan oleh instrumen.
Beberapa metode untuk menguji reliabilitas meliputi yaitu reliabilitas test retest, yaitu menguji instrumen pada 2 waktu yang berbeda dan membandingkan hasilnya. Jika hasilnya konsisten, instrumen dianggap reliable. Reliabilitas konsistensi internal yaitu menggunakan metode seperti Cronbach alpha untuk mengukur konsistensi internal dari item-item dalam instrumen. Yang ketiga itu reliabilitas antar penilai, yaitu jika instrumen melibatkan penilaian subjektif, pastikan bahwa penilai yang berbeda memberikan hasil yang serupa. Langkah yang ketiga yaitu piloting atau uji coba. Langkah keempat yaitu revisi dan penyempurnaan. Langkah terakhir yaitu dokumentasi. Ya, boleh dilanjutkan, Pak. Terima kasih jawaban dari Bu Dede Fitria sudah rinci. Mungkin mau ditambahkan oleh Bu Hafi Alista, dipersilakan. Ya, sudah cukup, Pak. Oh, sudah cukup. Kalau sudah cukup, saya sekedar hanya menggarisbawahi tadi bagaimana cara kita menguji validitas instrumen trace ya. Yang pertama itu tadi Bu Dede bilang itu validitas ya. Di sini apa yang kita lakukan yaitu kita mereview ya kan, review oleh ahli, libatkan ahli di bidang tertentu ya kan. Kemudian di sini ada konsensus panel ya, menggunakan panel dari beberapa ahli tentunya ya. Kemudian dalam kegiatan kualitas konstruk itu pertama itu kita analis dulu faktornya, kemudian kita uji hipotesi. Nah, di dalam kegiatan validitas kriteria apa yang kita lakukan yaitu yang pertama kita validitas prediktif dulu, kita mengukur kemampuan ya. Kemudian kita validitas concurrent ya, yaitu mengukur seberapa baik instrumen berhubungan dengan pengukuran ya. Nah, itu mungkin yang hanya saya rinci jawaban. Kemudian kami persilakan mungkin dari teman-teman yang ingin menanggapi ataupun menambahkan, silakan dari pertanyaan Ibu Fitria Aprilia. Adakah teman-teman yang ingin menanggapi? Pak Ahmad Fairuz, silakan. Dan rekan-rekan sekalian, sedikit saya ingin menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh timnya Pak Intang dan rekan-rekan itu sudah sangat lengkap ya. Jadi ada validitas isi, content validity, construct validity, dan lain-lain. Cuma ini saya ingin menambahkan kalau di penelitian kuantitatif, kalau instrumennya kuantitatif ya, yang dulu pernah saya pelajari dan saya alami, itu nanti kalau misalkan bentuknya butir soal atau pertanyaan yang ada nilainya, itu nanti ada satu rumus yang di SPSS pun ada. Kalau manual itu namanya product moment. Jadi nanti dihitung pakai rumus product momentnya, nanti didapat R hitung, nanti akan dibandingkan dengan R tabelnya. Mungkin kemarin kita di statistik udah belajar ya, ada T-tabel ya, di validitas juga ada namanya product moment, nanti akan dibandingkan dengan R tabelnya. Karena yang tadi Pak Intang jelaskan dan rekan-rekan, memang validitas ini kan menguji, bahasanya itu keajegan apa maksudnya, menguji apakah instrumen yang kita pakai ini benar-benar menguji yang ingin kita uji gitu kan. Nah, kalau secara statistik, secara datanya itu nanti bisa menggunakan product moment. Kalau di manualnya ada rumusnya sendiri, nanti di SPSS lebih mudah lagi, ada nanti product moment juga namanya. Nah, itu secara apa? Secara hitungannya, secara real hitungannya. Kalau tadi kan secara isinya, maksudnya secara pandangan kita, oh ini udah sesuai, enggak sesuai, tapi secara data itu bisa menggunakan rumus product moment kalau nggak salah. Terima kasih. Terima kasih penambahan jawaban oleh Bapak Ahmad Fairuz Anfal. Luar biasa ya, kita sambungkan dengan aplikasi SPSS gitu ya Pak ya. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin menanggapi atau kita kembalikan kepada penanya Ibu Fitri Aprilia. Bagaimana tanggapan dari kami? Ya, sudah cukup jelas dari penambahan dari Pak Intang dan ditambahin lagi sama Pak Fairuz Anfal. Jadi intinya untuk validitas isi ini yang pertama harus menguji dari validitas isi sendiri, kemudian dengan konstruk dan dengan kriteria ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Intang. Seperti itu ya Pak Intang.
Baik, Bu. Oke, terima kasih Bu Fitri Aprilia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, yaitu dari Pak Deddy Kusnadi kalau tidak salah ya. Pertanyaan beliau menanyakan mengapa validitas dan reliabilitas penting dalam pengembangan instrumen, gitu ya. Silakan boleh ditanggapi Ibu siapa, Bu Lista boleh atau Bu Dede Fitria, silakan. Ya, baik, saya akan menanggapi pertanyaan Pak Deddy Kusnadi. Mengapa validitas dan reliabilitas penting dalam pengembangan instrumen? Validitas atau keabsahan dan reliabilitas keandalan adalah dua konsep penting dalam pengembangan instrumen karena keduanya memastikan bahwa instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur sesuatu secara akurat dan konsisten. Nah, jadi kalau validitas itu memastikan bahwa instrumen itu benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur karena dia keabsahan. Nah, tanpa validitas hasil pengukuran tidak dapat dipercaya. Nah, kalau yang reliabilitas atau keandalan memastikan konsistensi hasil pengukuran ketika instrumen digunakan dalam kondisi yang sama. Instrumen yang tidak reliable dapat memberikan hasil yang berbeda setiap kali digunakan. Ya, seperti itu jawabannya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, Ibu Dede Fitria mungkin menambahkan jawabannya, silakan. Ya, baik. Saya coba menambahkannya. Jadi dalam pengembangan instrumen penelitian, baik itu kuesioner, tes, atau alat pengukuran lainnya, validitas dan reliabilitas merupakan dua konsep yang sangat penting. Keduanya berperan dalam memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat dipercaya dan memberikan hasil yang akurat. Validitas sendiri itu merujuk pada sejauh mana instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah instrumen yang valid akan memberikan hasil yang benar-benar mempresentasikan konsep yang ingin diukur. Jenis-jenis validitas sendiri ada validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriterium. Validitas penting karena memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan dengan tepat. Jika instrumen tidak valid, maka hasil pengukuran tidak akan memiliki makna yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, kalau reliabilitas itu merujuk pada konsistensi hasil yang diberikan oleh instrumen ketika digunakan dalam kondisi yang sama pada waktu yang berbeda. Sebuah instrumen yang reliable akan memberikan hasil yang sama ketika pengukuran diulang. Jenis reliabilitas sendiri yaitu ada reliabilitas test retest, ada reliabilitas konsistensi internal, dan reliabilitas antar penilai. Reliabilitas penting yaitu untuk memastikan bahwa instrumen dapat dipercaya dan bahwa hasil yang diperoleh bukan merupakan kebetulan atau variabilitas acak. Instrumen yang reliable memungkinkan peneliti untuk mengulang studi dan memverifikasi temuan secara konsisten. Validitas dan reliabilitas adalah dua pilar utama dalam pengembangan instrumen penelitian. Validitas memastikan bahwa instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur, sementara reliabilitas memastikan bahwa pengukuran tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Tanpa keduanya, hasil penelitian tidak dapat dianggap akurat atau dapat diandalkan, yang dapat mengarah pada kesimpulan yang salah dan keputusan yang tidak tepat. Oleh karena itu, peneliti harus memberikan perhatian khusus pada pengujian validitas dan reliabilitas dalam setiap tahap pengembangan instrumen. Ya, terima kasih Pak Intang. Terima kasih jawaban dari Ibu Dede Fitria dan Ibu Happy Alisda. Kalau boleh saya tarik kesimpulan, mengapa kita penting ya dalam
mengapa validitas dan reliabilitas itu penting dalam pengembangan instrumen. Ini saya dapat tarik kesimpulan alasan kenapa harus validitas, harus valid. Yang pertama itu kalau valid itu udah pasti akurat, relevansi, interpretasi dan tepat, dan penguatan teori di situ ada di semua. Alasan kita mengapa harus reliabilitas. Yang pertama konsistensi, kemudian reproduksibilitas, kemudian stabilitas, dan yang paling penting adalah penghematan waktu dan biaya. Jadi kita dapat pastikan apabila validitas dan reliabilitas dalam pengembangan instrumen itu ada, nah tentu di sini perhatian yang cermat terhadap validitas dan prioritas harus menjadi prioritas ya dalam setiap tahap pengembangan instrumen penelitian. Mohon maaf, itu mungkin jawaban dari kelompok kami. Kami buka, mungkin ada di antara teman-teman yang ingin menanggapi dari pertanyaan Bapak Deddy Kusnadi, kalau tidak salah ya. Pak Intang, saya ingin menambahkan. Pak Budi apa siapa nih? Siapa? Saya Bu Risda menambahkan. Bentar. Oke, silakan. Contoh nih, contoh dalam kehidupan ya. Misalnya Suaranya hilang Bu Lisda. iya. Ya, contoh ya timbangan badan. Nah, timbangan yang baik harus menunjukkan berat badan Anda secara akurat, itu namanya valid, dan memberikan hasil yang sama jika kita menimbang dalam kondisi yang berkali-kali. Jadi kita nimbang badan, kita timbang nih misalnya 50. Nah, ntar berapa menit kita timbang masih 50. Nah, itu namanya kan timbangannya akurat ya, valid. Nah, tapi jika timbangan berkali-kali tapi hasilnya berbeda-beda, nah itu maka timbangan itu tidak reliable. Jadi jika timbangan terus-menerus menunjukkan berat badan yang salah, maka timbangan itu tidak valid. Nah, seperti itu antara hubungan validitas dan reliabilitas. Seperti itu saya menambahkannya. Oke, terima kasih. Tadi ada yang angkat tangan Pak Budi, kalau nggak salah ya. Boleh Pak, tangan dekat lagi Pak. Pak. Iya Pak, terima kasih. Sebenarnya udah lengkap semua tadi ya, udah yang akan saya sampaikan sebenarnya udah disampaikan semua oleh Bu Dede, Pak Intang sama Bu Lisda tadi semuanya itu terkait mengapa validitas ataupun reliabilitas itu penting gitu dalam penelitian. Yang pertama tadi kan terkait akurasi ya Pak ya, akurasi datanya gitu. Memang ketika instrumen itu sudah divalidasi, kemudian sudah reliabilitas, maka pastinya akan mengukur, benar-benar mengukur konsep yang ingin diukur itu apa itu. Misalkan instrumennya disusun, meskipun misalkan umpamanya instrumennya disusunnya menggunakan skala mau Likert atau mungkin skala Gatman ataupun skala Truston yang sudah dijelaskan pun itu kan hanya yang membedakan adalah pernyataan-pernyataan atau pertanyaan pada instrumennya saja gitu. Tapi ketika semuanya sudah divalidasi pasti hasilnya lebih akurat gitu. Kemudian yang kedua, kepercayaan dari hasil penelitian. Ketika instrumen yang disusun itu sudah valid atau divaliditas baik isi terkait dengan apa namanya itu dikonsultasikan dengan tenaga ahli ataupun uji cobakan dulu kemudian divalidasi dengan menggunakan statistik SPSS, maka tingkat kepercayaan hasil penelitian itu akan lebih tinggi gitu. Dan yang ketiga yang ingin saya tambahkan terkait dengan pengambilan keputusan atau menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ketika kita misalkan meneliti dengan menggunakan sampel, maka ketika instrumen yang sudah divalidasi ataupun sudah reliable atau ajab, maka ketika dari sampel itu akan digeneralisasi menuju ke sebuah populasi, itu akan lebih tingkat kepercayaan lebih tinggi gitu. Itu Pak yang saya sampaikan terkait dengan pengambilan keputusannya Pak. Terima kasih Pak Intang. Terima kasih Pak Budi, luar biasa penambahan jawabannya ya. Kita kembalikan kepada penanya Bapak Deddy Kusnadi, bagaimana Pak tanggapan kami? Sangat jelas sekali ya, sangat jelas sekali. Terima kasih ke semuanya.
Terima kasih Pak Dede Kusnadi. Kemudian masih ada waktu nih sepertinya ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Bu Wiwi. Bu Wiwi dengan pertanyaannya yaitu apa saja kelebihan instrumen non-tes dibandingkan dengan instrumen tes. Oke, silakan ditanggapi oleh siapa? Bu Dede siap? Halo, masih di mute. Bu Lisda mau duluan, Bu Lisda? Bu Lisda apa Bu Dede? Oke, baik Bu Dede. Ya, Saya coba silakan. jawab ya. Apa saja kelebihan instrumen non-tes dibandingkan dengan instrumen tes? Ya, yang pertama kelebihannya adalah pendalaman informasi. Instrumen non-tes seperti wawancara dan observasi memungkinkan penggalian informasi yang lebih mendalam dan detail mengenai subjek. Yang kedua, fleksibilitas dalam pengumpulan data. Metode non-tes dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan, memberikan fleksibilitas lebih dibandingkan tes tertulis. Yang ketiga, pengukuran aspek lebih efektif ya. Instrumen non-tes dapat mengukur aspek efektif secara perasaan, motivasi, dan sikap yang sulit diukur dengan tes standar. Yang keempat adalah interaksi langsung ya. Kalau kayak wawancara kita kan memungkinkan untuk langsung, jadi kita bisa menilai seseorang atau subjek secara langsung. Nah, jadi interaksi langsung itu metode seperti wawancara memungkinkan interaksi langsung dengan responden yang dapat memunculkan data yang tak terduga. Ya, seperti itu mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih Bu Apialisda atas jawabannya. Ada Bu Dede menambahkan, silakan Bu. Ya baik, saya mencoba menambahkan ya. Instrumen non-tes adalah alat penilaian yang tidak menggunakan tes tertulis atau pilihan ganda sebagai metode utama untuk mengumpulkan data. Contoh instrumen non-tes termasuk wawancara, observasi, angket terbuka, dan portofolio. Keuntungan non-tes dibandingkan dengan instrumen non-tes yaitu yang pertama, fleksibilitas dalam penilaian. Instrumen non-tes memungkinkan penilai untuk lebih fleksibel dalam menilai kemampuan dan kompetensi peserta. Misalnya, wawancara dan observasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan peserta, memungkinkan penilai yang lebih personal dan kontekstual. Keuntungan kedua yaitu pengumpulan data yang lebih dalam. Instrumen non-tes cenderung memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang peserta dengan menggunakan metode seperti wawancara mendalam atau observasi. Penilai dapat mengumpulkan informasi yang lebih mendetail mengenai sikap, motivasi, dan perilaku peserta yang mungkin tidak terungkap melalui tes tertulis. Ketiga yaitu mengurangi kecemasan tes. Banyak peserta yang mengalami kecemasan saat menghadapi tes tertulis. Instrumen non-tes memberikan alternatif bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan mereka tanpa tekanan yang sama. Hal ini dapat mengurangi stres dan menghasilkan data yang lebih akurat tentang kemampuan peserta. Yang keempat itu memungkinkan penilaian keterampilan non-kognitif. Instrumen non-tes sangat efektif dalam menilai keterampilan non-kognitif, seperti keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kerjasama tim. Ini adalah keterampilan yang sulit diukur melalui tes tertulis, tetapi dapat dievaluasi melalui observasi dan wawancara. Yang kelima yaitu mendorong partisipasi aktif. Instrumen non-tes seringkali melibatkan peserta secara lebih aktif dalam proses penilaian. Misalnya, melalui portofolio, peserta dapat memilih dan menyusun bukti dari pekerjaan mereka sendiri yang mendorong refleksi diri dan pemahaman yang lebih dalam tentang pembelajaran mereka. Yang keenam, yang terakhir yaitu
adaptabilitas terhadap berbagai konteks. Instrumen non-tes dapat mudah disesuaikan untuk berbagai konteks dan budaya. Misalnya, wawancara atau angket dapat disesuaikan dengan latar belakang budaya peserta, sehingga lebih relevan dan bermakna. Ya, terima kasih Pak Intan. Terima kasih Ibu Dede dan Ibu Apialista yang telah menanggapi jawab pertanyaan dari Ibu Wiwi ya, kalau nggak salah ya. Ya, betul, Pak. Eh, Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Kami persilakan untuk rekan-rekan menambahkan ya, mungkin ya, menambahkan jawaban dari kelompok kami. Silakan, ada siapa ini? Bu Ella mau menjawab, silakan Bu Ella. Ada Bu Ella mau menjawab? Pertanyaan nomor 4 aja Bu Ella. Lagi megang himpusan nih. Yang lain aja Bu, coba Bu. Iya, yang lain aja. Bu Ella, saat ini kita lanjut. Bagaimana? Samsul, Pak Samsul. Ada siapa? Dede aja Bu, Dede aja, coba Bu Dede. Pertanyaan yang nomor 4 belum Bu? Pak, pertanyaan nomor 4 ya? Yang Bu dari Bu siapa tadi? Tadi Bu Wiwi Bu Latifah? Bu Latifah 4. Belum. Oh. Ya, dari Bu Bu Latifah Latifah belum sama ya? Bu Tini belum? Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Sudah mendesak ya. Iya. Ya, dari Ibu Latifah dulu ya. Apa siapa? Iya. Benar. Iya. Bu Latifah, Saya menjawab ya Pak. silakan Saya boleh pertanyaannya. menjawab Pak. Ya. Silakan lanjut. Ya. Saya menjawab ya Pak. Mencoba Ya, silakan. menjawab. Sepertinya ajan ya. Iya Bu. Tapi suara agak pelan ya Pak ya. Ya, silakan. Tadi pertanyaannya dari Bu Latifah itu perbedaan antara instrumen tes dan non tes ya Pak. Ya, silakan. Jadi ya perbedaan antara instrumen tes dan non tes. Instrumen tes itu biasanya menghasilkan data kuantitatif yang dapat diukur secara objektif, seperti misalnya nilai ujian atau skor tes. Nah, dari segi fokusnya, misalnya instrumen tes itu mengukur kemampuan kognitif atau berpikir dari segi bentuk, terstruktur, dan baku, seperti misalkan pilihan ganda, salah atau benar, esai, dan sebagainya. Dari segi penilaian, seperti objektif, menggunakan kunci jawaban yang sudah ditentukan. Contohnya misalnya soal ujian tes atau tes IQ dan tes bakat. Sedangkan instrumen non-tes itu menghasilkan data kualitatif yang lebih subjektif seperti pendapat atau wawancara melalui wawancara. Nah, biasanya nih instrumen non-tes itu fokusnya mengukur aspek sikap atau psikomotorik keterampilan. Dari segi bentuk juga lebih fleksibel dan beragam, seperti observasi, wawancara, angket, atau skala daftar cek. Dan penilaian, dari segi penilaian subjektif, melibatkan penilaian terhadap perilaku sikap, atau juga contohnya misalkan observasi terhadap perilaku siswa dalam kelompok, wawancara dengan siswa tentang minat belajar, digunakan untuk mengukur capaian belajar atau seleksi dalam evaluasi program. Sedangkan instrumen non-tes itu biasanya cocoknya digunakan untuk mengukur sikap atau minat, kepribadian, keterampilan siswa, atau produktivitas. Baik, mungkin ada teman yang ingin melanjutkan jawaban atau tanggapan dari rekan-rekan, dipersilakan. Terima kasih.
Terima kasih Bu Ella atas jawabannya. Karena waktu sebentar lagi, kita lanjut aja dulu ya untuk pertanyaan terakhir ya dari Ibu Tini ya, kalau nggak salah ya. Benar ya? Ya, Pak. Itu pertanyaannya, sebutkan langkah-langkah dalam pengembangan instrumen tes. Ya, langkah-langkahnya ya, dalam pengembangannya ya. Iya. Silakan boleh ditanggapi oleh rekan kami, Bu Dede atau Bu Hafialista atau Bu Ella, silakan. Ya, baik, saya coba ini ya, coba menjawab. Silakan. Baik, langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen tes ya. Mengembangkan instrumen tes yaitu proses yang memerlukan perhatian khusus dan perencanaan yang matang. Langkah-langkahnya yang pertama itu menentukan tujuan tes. Apakah tes ini untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, sikap, atau aspek lainnya? Jadi kita tentukan dulu di awal tujuan tesnya itu untuk apa? Untuk mengukur apa? Apakah untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, sikap, atau aspek lainnya? Yang kedua yaitu mengidentifikasi populasi sasaran. Jadi identifikasi siapa yang akan menjadi peserta tes. Populasi sasaran harus sesuai dengan tujuan tes dan dapat mempengaruhi cara tes dirancang, termasuk jenis pertanyaan dan tingkat kesulitannya. Yang ketiga yaitu menentukan format tes. Pilih format tes yang paling cocok dengan tujuan dan populasi sasaran. Format tes bisa berupa pilihan ganda, esai, benar atau salah, atau bentuk lainnya. Setiap format memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Yang keempat yaitu menyusun kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes adalah bantu dalam menyusun pertanyaan. Kisi-kisi ini mencakup topik yang akan diuji, jumlah pertanyaan untuk setiap topik, dan tingkat kesulitan masing-masing pertanyaan. Kemudian menyusun soal tes. Mulailah menyusun soal berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Pastikan tiap soal sesuai dengan tujuan tes dan dapat mengukur aspek yang ingin diuji. Soal harus jelas, tidak ambigu, dan memiliki satu jawaban yang benar. Yang keenam yaitu menguji validitas dan reliabilitas. Validitas yaitu mengukur sejauh mana instrumen tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas itu berkaitan dengan konsistensi hasil tes ketika dilakukan berulang kali. Tes harus diuji untuk memastikan kedua aspek. Yang ketujuh melakukan apakah instrumen tes berjalan. Dari hasil uji coba, lakukan analisis untuk mengidentifikasi soal yang perlu diperbaiki atau dihapus. Selanjutnya, memperbaiki dan menyempurnakan tes. Berdasarkan hasil uji coba, lakukan revisi pada soal-soal yang kurang baik. Pastikan bahwa setelah revisi, instrumen tes sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, mengadministrasikan tes. Setelah instrumen tes dianggap siap, langkah selanjutnya adalah administrasi tes kepada peserta. Pastikan semua persiapan teknis dan logistik sudah dilakukan dengan baik. Yang terakhir, menganalisis hasil tes. Setelah tes selesai, analisis hasil tes untuk menilai pencapaian peserta, serta untuk mengevaluasi efektivitas instrumen tes. Ini dapat memberikan masukan untuk pengembangan instrumen tes di masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Dede Fitria jawaban. Waktu juala yang membatasi kita, mohon maaf pertanyaan Ibu Tini, kami jawab satu jawaban saja ya. Dari materi kali ini dapat saya simpulkan bahwa instrumen non-tes merupakan alat yang penting dalam penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang subjek penelitian. Meskipun memiliki keterbatasan, jika dikembangkan dan digunakan dengan tepat,
Instrumen ini dapat memberikan data yang sangat berharga. Oleh karena itu, penting untuk merancang instrumen non-tes dengan hati-hati dan mempertimbangkan tujuan serta konteks penelitian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami kembalikan ke Ketua Kelas, Ibu Marisa, silakan. Halo, Bu Marisa. Siap, Pak Intang. Saya mau berterima kasih dulu pada kelompok 7, Bu Beni, Bu Ira, Bu Huria, dan Bu Ani. Lanjut kelompok 8, Bu Latifah, Bu Nur Laila, dan Bu Tini Priyanti. Dan kelompok 9, Pak Intang, Bu Dede, Bu Lisda, dan Bu Ella. Dari tadi kan kita ya Allah kayaknya pada serius bener ya, walaupun gak ada dosen ternyata serius bener ini kuliahnya. Saya mau pantun, saya nggak mau kalah sama Bu Linda. Bu Linda biasa kalau tampil pantun mulu, sekarang saya yang mau pantun. Cakep. Makan bakso di Danau Toba. Makannya tanpa kuah. Walaupun liburan akan tiba, Cakep. tetap semangat kuliah. Cakep. Betul. Pantunnya ketinggalan.